Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama yang turun saya terbang. Ya, sudah cukup Mas? Ya. Nih kalau mata saya begini kelihatan. Udah 5 hari operasi kata nenek-nenek. Buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatma'innul qulub wa bihi tuqarrub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Assalamualaikum wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa
wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bunda Eva Wiyana, yang saya cintai nih, luar biasa, anak muda yang berprestasi, Ananda Rahmawati Dian. Tuh, bajunya baru. Yang saya hormati Ustaz Soleh, Ustaz Udin, Ustaz Akije, Abdul Qadir Jailani. Yang saya cintai hari ini sekalian, Masya Allah, cerah-cerahan saudara. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita hadir di Masjid Al-Furqan yang luar biasa. Bahkan sekarang luar biasa karena ada jembatan yang langsung nyambung ke masjid. Siapa yang bikin? Masya Allah. Kenapa? Artinya dia selalu memikirkan kebutuhan warganya. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Di Bandar Lampung ada Pak HN, Bunda Eva. Sekarang ini anaknya sudah saya katakan, sebagai orang tua saya pengen dia pikirkan warga masyarakat, jangan mikirin diri pribadi. Insya Allah mudah-mudahan keluarga mereka semua termasuk keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, mendapat keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saya maaf ya Bu, mata saya siwak, tahu nggak siwak? Nenek-nenek, usia saya 74 tahun. Kemarin mata saya ini burak, tahu nggak burak? Jadi saya baru 5 hari ini operasi katarak yang sebelah kiri dan pakai lampu, tahu silau mata boleh gitu. Kalau saya begini, kelihatan kan? Yang pakai lipan sepi, yang pakai alisnya gede. Kalau ini ditutup burak, tapi karena dua-duanya dibuka, insya Allah semuanya kelihatan. Amin. Kita semua sekarang berhalal bihalal. Halal bihalal bukan bahasa Arab. Orang Arab tidak tahu arti halal bihalal. Halal bihalal yang pertama memviralkan, memviralkan. Beda nih yang punya sopan hijau. Memviralkannya presiden kita yang pertama siapa? Soekarno. Pada saat itu kemerdekaan negara kita datangnya hampir bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Saking senangnya Bung Karno, dia bilang yuk kita berhalal bihalal. Walaupun Anda nyari kamus di kamus Munjid yang kemudian segini nggak bakal ketemu halal. Dalam rangka berhalal bihalal kita silaturahim ini. Ini silaturahim apa bukan? Silaturahim ini ada dua kata, silat rahim. Silat artinya menyambung, silat artinya mengumpulkan, silat artinya menghimpun. Rahim asal maknanya kasih sayang berkembang menjadi peranakan. Jadi apa arti silaturahim? Menyambung yang terputus. Anda lihat kiri kanan Anda, apakah Anda ketemu tiap hari dengan mereka atau tidak? Sekarang ketemu, nyambung, menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserat, menghimpun yang tersebar. Apakah rumah Anda semuanya dekat Masjid Al-Furqan atau banyak yang jauh? Jauh. Ini adalah silat, mengumpulkan yang terserat, menghimpun yang terhampar dengan penuh kasih sayang. Buktinya Ustaz Solmed, Didin, Akije semua mempersiapkan semuanya. Coba
sound system dipasang sedemikian rupa sehingga semua orang mendengar. Ibu yang di atas kedengaran jelas suara saya, yang di bawah jelas. Pasang karpet, pasang kipas angin. Tandanya kita benar-benar silaturahmi, menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Bu, silaturahim itu diawali dari mana? Anda bisa lihat ayat pertama. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah, kita semua asalnya sama dari jiwa yang satu, Nabi Adam. Diberikan jawab pasangan Siti Hawa, lahirlah laki perempuan yang banyak. Buat apa? Silaturahim, bukan buat menyombongkan diri. Karena asal kita, kata Allah, jiwa yang satu, Nabi Adam, diberikan jawab pasangan Siti Hawa, lahirlah laki-laki perempuan yang banyak. Buat apa? Dalam ayat ini Allah menyatakan buat silaturahim, termasuk kita sekarang dalam rangka beridul fitri, dalam rangka berhalal bihalal. Selain silaturahim, kita juga saling memaafkan. Betul apa betul? Kenapa? Karena tujuan puasa yaitu adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah bunyi. Tidak udah. Bu, tujuan puasa adalah takwa. Mana yang namanya takwa? Takwa arti bahasa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya definisi takwa mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini arti takwa arti bahasa. Sekarang, mana orang takwa? Anda bisa lihat di dalam Al-Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kalian raih ampunan Allah. Segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang yang takwa. Yang pertama, segera raih ampunan Allah. Kenapa? Karena ini camat. Tahu nggak camat? Calon mati. Kalau capres, cawapres ada yang jadi, ada yang enggak, betul apa enggak? Tapi camat, Anda lihat Al-Anbiya ada 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti mati. Ini camat. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, nerima menerima, ridho tidak ridho, kita pasti mati. Betul? Siapa yang pengen duluan ngaco? Tergantung ajalnya, Bang. Nggak ada yang ngaco. Makanya karena kita mau mati, dan saya yakin kita ini pengen bersih, pengen masuk surga. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kalian meraih ampunan Allah, banyak taubat. Rasul mengatakan, la kabirata al-istighfar wa la saghirata al-israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama kelamaan akan besar kalau tidak pernah istighfar. Siapapun pasti punya dosa, tapi tiap kita melakukan kesalahan langsung taubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kalian meraih ampunan Allah. Kenapa? Contoh, Anda lihat umat yang 4. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita manusia punya rencana, Allah punya rencana. Yang terjadi rencananya Allah, rencananya manusia. Rencananya boleh punya keinginan, boleh punya harapan. Cuma kata Allah, karena kalian tidak tahu apa yang dikerjakan besok, kalian tidak tahu kapan datangnya kematian, segera mohon ampun sama Allah. Kenapa?
Allah. Tadi pagi Anda mandi, apa Anda bisa menjamin nanti sore mandi sendiri apa dimandiin sama yang mandiin mayat? Begitu buka lemari, ini baju di atas biar nggak berantakan, tarik cepet. Apa saya bisa menjamin baju ini saya buka sendiri atau digunting sama yang mandiin mayat? Tadi kita semua keluar rumah, buka pintu, tutup pintu, betul? Apa Anda bisa menjamin nanti pulang ke rumah buka pintu sendiri, nutup sendiri, atau digotong sama yang gotong mayat? Mana yang Anda tahu? Tahu nggak? Tidak. Makanya wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan besok. Makanya Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kalian raih ampunan Allah, banyak istighfar. Hadis Nabi mengatakan, Rasulullah SAW yang dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala beristighfar dalam sehari minimal 70 sampai 100 kali lipat. Anda kita yang tidak ada jaminan maksum, berapa kali Anda beristighfar? Istighfar banyak manfaatnya buat kita. Mohon ampun dengan dosa yang kita lakukan. Apa di antara manfaat istighfar? Anda silakan lihat surat Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, kalian banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau kalian banyak istighfar, Allah turunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Amin. Gara-gara hujan Allah tumbuhkan rumput, pohon-pohonan, buah-buahan. Amin. Kalian diberikan rezeki yang banyak, diberikan anak yang banyak, diberikan kepada kalian kebun yang subur makmur, di sampingnya sungai yang mengalir buat mengairi kebun. Ini janji Allah dalam surat Nuh 10, 11, 12. Anda bayangkan, kalau kita banyak istighfar itu luar biasa. Contoh, seorang laki-laki bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, Syekh, saya ini Masya Allah sudah sekian puluh tahun menikah, tidak juga punya anak. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar. Datang lagi orang, Syekh, di kampung saya kering kerontang, paceklik luar biasa. Jawaban Syekh Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar oleh kalian warga. Datang lagi orang nanya, Syekh, saya ini orang miskin. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar. Ada lagi yang bilang, Syekh, di tempat kami ini banyak sekali musibah, bahaya, ujian yang Allah berikan. Apa kata beliau? Perbanyak istighfar. Makanya memperbanyak istighfar perintah dari Allah, perintah Rasulnya. Dengan istighfar ayat tadi menjanjikan kepada kita, satu, dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin. Dua, oleh Allah diberikan hujan dari langit, maaf, yang dimana hujan ini bukan makna hakiki tapi makna majazi. Hujan ini lambang daripada rezeki karunia. Apalagi diberikan anak-anak yang banyak, diberikan kebun yang subur makmur rohinawi, di sampingnya sungai yang mengalir buat mengairi kebun. Apa maknanya? Bahwa orang yang banyak istighfar, pintu rezekinya pasti dijamin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang barokah, ini janji Allah. Makanya jangan ragu-ragu, banyak beristighfar kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Kalau kita ibadah niatnya karena Allah, niatnya pengen masuk surganya Allah, boleh. Anda datang di Masjid Al
telepon dari tadi. Ada yang jam 10, jam 11, ada yang lohor baru sampai, ada yang baru nyampe. Anda niat karena Allah, Anda niat masuk masjid pengen meraih surganya Allah, boleh, boleh. Raih surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga, ngacung. Makanya jangan salah niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana orang takwa? Anda silakan lihat di dalam Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidhi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, tanda orang takwa yang berhak masuk surganya Allah. Kata Allah, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak bikin masjid, duit banyak bikin musola, bikin pesantren, bikin madrasah, bikin jalanan, bikin jembatan, bikin rumah tabib, bikin rumah yatim, bikin kebutuhan umum. Itu yang diperintahkan. Kalau lagi sempit, sumbang masjid, sumbang musola, sumbang madrasah, sumbang jalanan. Cuman manusia kebanyakan kemasukan setan dan pintu yang ke-8 PEPLIT koret kedekut mereka hesek untuk kasiran pantat yang oneng. Mau bukti? Dengerin. Anda termasuk yang kesetanan apa enggak? Duit di tas Anda nih, peceng, goban, noban, cebat, goceng, noceng, ceceng, gopek, cepek, gotun. Ngerti nggak? Orang tanah Abang. 50 ribuan, 100 ribuan ada. 50 ribuan ada, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan di tas Anda. Tromo lewat buat yatim, tromo lewat buat fakir miskin, tromo lewat buat musola, lubang tasnya lama yang dikeluarkan sabaraha. Sabaraha? Setan. Bukan kata gue, itu kata. Beneran? Anda pernah berdoa apa sering? Kalau berdoa, ya Allah minta rezeki yang, minta umurnya, sedekah berapa? Setan. Yang ketawa mikir tahu. Manusia kalau hubud dunia wa karahiyatul maut itu kemasukan setan dalam neraka. Contoh, bentar. Anak Anda kursus bahasa Inggris sebulan 100.000 dibayar keren. Anak Anda kursus kursus matematika 100.000 keren. Anak Anda kursus menari 100.000 keren. Anak Anda kursus nyanyi 100.000 keren. Anak Anda masuk madrasah, masuk PAUD sebulan cuma 15.000, setahun kagak dibayar-bayar. Iya apa iya? Saya ngomong kagak ngarang. Coba. Saya di Ciamis punya PAUD, punya MT. Orang tuanya bukan orang miskin, sampai detik ini. Yang punya sekolahan kita dari si gue, dari gurunya gue. Saya di Depok punya PAUD, punya ibu tahun. Semua yang lain di CSI juga sama. Kita berusaha mencerdaskan warga masyarakat, tapi masyarakatnya banyak yang memasukkan setan. Ini aneh tapi nyata. Anda lihat di TV yang namanya host dangdut, misalnya 3 jam 4 jam bayarannya hanya saja 50 juta 40 juta sebulan berapa M tuh? Sementara host ngaji, makanya bagaimana hitam kurang dingin.
mama nggak pernah nyindir survei membuktikan. Oh. Padahal mah harusnya guru ngaji dibayar lebih mahal karena apa? Mengajak selamat dunia akhirat. Betul. Ini kenyataan. Makanya kalau itu yang terjadi, Anda belum jadi orang takwa. Dua, wal qalbina al-ghaib, mengendalikan hawa nafsu. Orang yang takwa, kata Allah, tandanya mengendalikan nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Tapi ternyata yang namanya nafsu, Anda lihat dalam Yusuf 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kata Allah dalam Yusuf 53, nafsu terbagi dua. Satu, nafsu amarah yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kata ibu, bagaimana kalau lagi jengkel? Hadis tadi mengatakan, Bu, kalau Anda lagi datang nafsu, bentar, lihat dulu, di mana sih pusat nafsu? Pusat nafsu adalah di bodong kita. Ibu punya? Coba lihat. Sejengkal ke bawah nafsu birahi, sejengkal ke atas nafsu dunia. Nih lihat, nafsu birahi yang sejengkal ke bawah dengan nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Habis nikah apa kata Allah pemuas nafsu? Anda lihat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsun lakum fa'tu harsakum annasikum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian kebun, tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Nih kata Allah, nih istri ini kebun. Kebun siapa? Ini kebun ini. Suami pacut. Ini Quran. Istri kebun. Kalau sudah nikah, nafsu puaskan dengan gaya bagaimanapun boleh, tapi gul dan batu jangan robot gede dari. Sekarang nafsu yang sejengkal ke atas, nafsu dunia, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, nama dan seterusnya. Bagaimana Allah mengajarkan? Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, dihimbau semua manusia, makan semua yang di muka bumi syaratnya halalan thayyiban. Halal secara hukum, halal secara memperolehnya, thayyib hasilnya. Kalau tidak, kalian ikut setan. Orang yang bertakwa tidak pernah ikut setan, tapi ikut perintah Allah karena iman otaknya saja. Sekarang tandanya lagi yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah kalau benar-benar puasa kita berhasil, wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang. Kita manusia ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Rasul mengatakan al-insan al-watanisya, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Artinya apa? Kalau kita bergaul nih, majlis taklim rahmat hidayah 17 tahun, ada orang yang nyebelin, kata Allah kalau kita orang takwa, maafkan dia. Agar kalau saya melakukan kesalahan, orang lain melakukan saya. Cuman setan datang. Kita kadang-kadang ketemu orang salaman, gue sih salaman juga saking aja depan udah hebat di belakang mak. Artinya Anda lain ini loh. Tuh akal kamu. Jangan, Al-Quran menyatakan Pak waspahu, maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Maafin orang yang tidur memaafkan.
yang paling banyak pahalanya di hadapan Allah. Semoga kita bisa lari ke sini dalam rangka berharap. Lapangkan dada, sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Jangan ada apapun yang masih ganjal. Kalau benar-benar orang takwa dan pengen masuk ke dalam surganya Allah. Hati-hati. Jaga. Jangan ada dendam, jangan ada sebel, marah wajar, sedih wajar, normal, tapi sadar. Orang yang takwa selalu maafkan orang lain. Orang yang takwa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya sekarang Bu, seandainya datang nafsu dalam diri kita, bagaimana mengatasinya? Satu, ibu kalau berhadapan dengan orang, kita marah, kita sebel, Rasul mengajarkan ucapkan ta'ud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Dua orang lagi berantem laki-laki, saking emosinya, uratnya genteng, tahu genteng, akan nampak kelihatan. Rasul bilang sama sahabat yang lain, saya tahu bagaimana biar orang yang marah reda. Sahabat yang lain nanya, bagaimana ya Rasulullah kalau dia mau mengucapkan ta'ud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nafsunya reda. Oke. Dua, bagaimana mengendalikan nafsu kalau datang kepada kita? Diam. Kenapa? Orang yang sedang marah, orang yang nafsu, mulutnya nyerocos, apa yang gak pantas diomongin, betul apa betul? Kadang-kadang anggota ragunan di absen. Coba, kalau ada orang lagi emosi, lagi marah, lagi ngomel-ngomel, rekam. Begitu reda marahnya, ditunjukkan rekamannya, saya jamin pasti dia malu. Betul apa betul? Kok bisa gue ngomong begitu? Kok tega gue bagi dia seperti itu? Kenapa? Setan. Makanya Rasul mengajarkan dua resepnya biar kita reda dari nafsu kita, maka dengan diam. Makanya peribahasa mengatakan diam itu emas. Diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau lu nggak bisa ngomong baik, mendingan lu diam. Diam daripada ngomongnya Rasul. Cuman di kita kebanyakan setan masuk. Ngomong aja. Bagaimana orang yang beriman? Anda lihat Bani Israil 36. Wala taqul ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ngomong sembarangan yang kamu tidak tahu tentangnya. Kenapa? Telinga, mata, hati, semua kalau mati dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kata Allah, jangan ngomong sembarangan yang kamu tidak tahu. Setan, jangan-jangan kita ada pasukan setan. Iya, orang gua lihat ada hal kagak. Ada yang begitu? Mana orang yang ngacung? Deodo es asa. Bener, orang gua denger ada hal kagak. Orang gua lihat sendiri. Tuh. Hati-hati Anda. Sekarang kalau ada yang pernah melakukan stop, kalau kita pengen jadi orang takwa. Kenapa? Kata Allah, jangan ngomong sembarangan. Nanti dia lahir, pendengaran telinga, penglihatan mata, hati, semua dimintai pertanggungjawabannya. Dulu yang tukang ngerumpi mulut, sekarang dari jemari ngerumpi. Apaan tuh? Medsos. Hati. Bahaya. Kalau dulu kalau pengen rumpi ngumpulin orang dulu, sekarang di WC loh, di kamar mandi bisa ngerumpi nggak? Yang saya aneh, ngapain ngurusin orang kayak lu orang bener aja? Ngapain lu ngurusin orang? Yang penting gue jadi orang bener, oke? Inilah kenapa Bunda Eva bikin Majlis Tahlim Rahmat Hidayat, biar yang masuk jadi anggota Majlis Tahlim ikut pengajian, tahu yang layak diomong, tahu yang tidak layak diomong. Itu benar.
Ngapain lu punya ilmu nggak dipakai? Ilmu banyak tapi mana yang sudah kita praktekkan dalam kehidupan hari-hari? Coba dari halal bihalal jumlah umur nambah, betul? Tahun kemarin usia saya 73, tahun ini 74, nambah jumlah. Jatah umur kurang, betul? Langkah ke kubur makin dekat makin jauh. Lu mikir harta nggak dibawa, tahta pangkat jabatan nggak dibawa, ini cantik nggak dibawa, laki jelek juga nggak dibawa. Bukan kata gue, lu nggak usah pakai nengok-nengok, kan lu yang bilang. Masya Allah. Deposito nggak dibawa, benar nggak? Apa yang dibawa? Anak. Sekarang sisa umur yang ada banyak istighfar, banyak beramal. Jangan hanya nyari ilmu doang. Makanya kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Kepala. Kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam jalan hidup pakai otak, jangan pakai nafsu. Sok bersyukur Anda ada Ibu Eva Briana yang memperhatikan warganya biar pada jadi orang yang benar. Lihat tuh, Ustaz gede-gede, ambil isu tuh. Apa yang Bagi operasi berair dulu katanya. Udah kayak congret jadi langsing kelihatannya. Masya Allah, ini kenyataan masyarakat kita. Cuman setan selalu menggoda manusia. Benar nggak? Sekarang kalau sudah tinggal diam, apalagi resep yang Rasul ajarkan agar kita tidak terus ikuti hawa nafsu. 3. Rasul bilang kalian berwudu dengan air. Kenapa? Nafsu, amarah, emosi didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Makanya kalau nafsu baik yang sejengkal ke bawah maupun yang sejengkal ke atas, kata Allah silakan berwudu dengan air. Nyes, berkurang nafsu Anda. Sekarang nafsu masih menjelenggak, kerjakan sholat sunat mutlak. Usolli sunatan mutlak rakaat ini mustaqbil kiblati ada anillahi ta'ala Allah akbar. Kenapa? 2 rakaat sholat mutlak, 2 kali ruku, 4 kali sujud. Ruku bodong ketekuk, nafsu berkurang. Berdiri sujud 2 kali jauh ketekuk, berkurang. Berdiri bodong ketekuk, ruku berkurang. Berdiri sujud 2 kali jauh nekuk, itu berkurang. Kata Allah, maka kalian nafsu akan jauh berkurang. Walaupun masih ada, mengendalikannya lebih mudah, persentasenya rendah. Atau kalau Anda lagi emosi, lagi marah, lagi nggak suka sama orang, lagi jelek sama orang, bagaimana mengatasi nafsu? Anda robah posisi. Misalnya Anda sedang berdiri, duduk deh. Duduk masih nafsu, tiduran. Tiduran masih nafsu, lu merem. Kenapa? Anda lihat. Kalau saya berdiri, bergeraknya mudah, loncat, lari, tonjok orang, pukul orang, tendang orang. Gampang apa gampang kalau berdiri? Sekarang kata Nabi, duduk. Duduk, bisa lari nggak? Bisa nendang orang nggak? Bisa pukul orang nggak? Bisa nonjok nggak? Nonjok pun terbatas yang dekat. Tuh, makanya dengan cara duduk masih menggelegak emosi kita. Rasul pun mengajarkan tiduran. Orang tiduran bisa lari nggak? Bisa loncat nggak?
Bisa nendang nggak? Enggak. Inilah Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita benar-benar jadi orang takwa saat ini, maka kita akan melakukan semua yang Rasul ajarkan kepada kita. Nah, kemudian kata Ustaz Sommer judul kita, beningkan hati, sucikan hati, bersihkan hati. Kenapa? Hati terbagi 3 kelas. Satu, hati yang sehat, hati yang selamat. Dia mengenal Allah, mencintai Allah, ibadah kepada Allah, ngomong karena Allah, diam karena Allah, memberi karena Allah, menerima karena Allah, nolak karena Allah. Semua yang dikerjakan hanya karena Allah. Begitu. 2, ada hati yang mati. Anda silakan lihat dalam Al-Baqarah ayat 7. Katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun alim. Ditutup hati mereka, ditutup pandangan mata mereka, ditutup telinga mereka. Mereka distempel jadi orang yang dapat azab yang sangat pedih. Siapa hatinya mati? Mana yang hatinya mati? Dia tidak mengenal Allah, apalagi mencintai Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah. Kalau ngomong cuma karena nafsu, diam karena nafsu, memberi karena nafsu, menolak karena nafsu, nerima karena nafsu. Ini hatinya mati. Ibarat Anda punya kaca di rumah, tiap hari kena debu, puluhan tahun nggak pernah dibersihin. Kira-kira kacanya bening apa buram? Buram. Ibu tahu nggak yang namanya gembok? Tahu nggak? Tahu. Gembok itu dari besi. Ibaratnya orang berbuat dosa karatan, dosa karatan. Makin banyak karatnya, gembok makin sulit dibuka. Makanya orang yang hatinya mati sulit dikasih hidayah. 3, ada orang yang hatinya sakit. Saya takut jangan-jangan kita yang hatinya sakit. Anda lihat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena mendustakan agama Allah. Bu, saya takut jangan-jangan sakit. Yang hatinya sakit edan eling. Kalau lagi ngaji kayak orang paling bener, pulang ngaji sama mertua marah, sama suami ngelawan, orang minta-minta maki-maki, ketemu tetangga melengos. Ada yang begitu? Mana orang yang ngacung? Sini nggak ada mah. Ini hatinya sakit. Ibu tonton sinetron di TV, di sinetron blok sebelah kanan ada yang baju putih bersih, gambaran malaikat membisikkan yang baik-baik. Gak lama, blok sebelah kiri pakai baju hidung hitam. Bukannya ini di sono, gambaran setan membisikkan yang busuk-busuk. Pernah Anda lihat sinetron kayak begini? Itu gambaran setan. Mana yang akan mantap tergantung iman yang dalam dada. Yang saya takut sekali lagi kita. Makanya sengaja di Majlis Taklim Rahmat Hidayat Bunda Eva sengaja nyiram lagi iman, nyiram lagi iman, nyiram lagi iman. Ibarat HP mah dicasari. Kalau didiamin harapnya makin banyak, ngebukanya Putih yang mau makan. Makanya bersyukur kepada Allah ada orang-orang kayak Pak Herman, kayak Bunda Eva. Kenapa? Anda lihat Ali Imran surah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Muncul di antara kalian ke permukaan orang yang selalu mengajak kepada perbuatan baik, orang yang selalu mencegah perbuatan munkar, dan mereka semua orang beruntung. Anda lihat di lingkungan manapun ditakdirkan oleh Allah, orang yang muncul ke permukaan, yang mimpin kita mengajak berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Jangan jauh-jauh lihat Bunda Eva Pak Herman. Masya Allah, ini nyata. Anda sebagai warga Lampung pasti merasakan ini. Inilah orang-orang pilihan, makanya kita doakan
agar kita pun jadi orang takwa, berusaha jadi orang yang bermanfaat buat orang. Kenapa? Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain, bukan buat kebutuhan pribadi. Karena manusia makhluk sosial, tidak ada satupun manusia yang tidak butuh orang lain. Jangankan bekerja, senyum aja butuh orang. Betul apa betul? Coba ibu senyum sendirian. Pegang HP cengar-cengir. Ini dia. Makanya bersyukur karena kata Allah dikirim orang-orang yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Ternyata yang ngajak, yang diajak, dijamin kata Allah mereka orang beruntung. Tuh, sekarang seandainya kita semuanya, saya mungkin Anda, termasuk hati yang sakit, bisa nggak disembuhkan? Bisa. Resepnya 3. Berapa Bu? 1. Resep yang pertama, tingkatkan iman dan ketakwaan. Ikut pengajian, dengerin guru tunerangkan. 2. Harus menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Resep yang ketiga, banyak taubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Kata Rasulullah, kalau 3 ini kita lakukan, insya Allah iman kita yang sudah sakit jadi sembuh kembali. Ini gunanya pengajian. Bayangkan 17 tahun Bunda Eva bikin pengajian Rahmat Hidayat, nggak sedikit. Makanya saya datang di Indosiar, seragam yang ada payungnya, seragam Bunda Eva. Hafal banget gue, soalnya gue juga dibagi. Datang di Antv, wah dari Lampung. Datang lagi di MNC, di Trans 7, di Jamaah Bunda Eva dari Lampung. Kenapa? Karena dia dikirim oleh Allah selalu mengajak berbuat baik, mencegah berbuat munkar, dan insya Allah dijamin oleh Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Makanya kalau ada kesalahan, baik orang lain sama saya atau saya kepada orang lain, kata Allah saling maafkan. Karena yang namanya kita hati ini selalu ada cacatnya, nggak ada yang bersih. Ada kesalahan, ada telinga, ada mata, ada yang ngomongin kedengeran nggak terima, ngelihat orang lagi ngomongin gue nggak terima. Pernah ada ngalamin ini? Jangan mikirin orang yang sebel sama gue, nggak bakal hidup dimanapun semua orang suka dengan gue. Iya apa iya? Jangankan kita, Rasul sendiri lihat, dia berdakwah, apa semua orang masuk agama Islam? Tidak. Pamannya Abu Jahal, tuh pamannya Abu Lahab, bukannya masuk Islam, bahkan dia musuh dengan ponakannya, akan memburu keponakannya. Bukan hanya dia, mengajak orang lain memburu keponakannya. Ini adalah dakwah. Jangan kalian berharap semua orang suka sama gue, nggak bakalan. Ada orang suka, ada orang nggak suka, ada orang benci, ada orang sebel, ada orang niat menghancurkan kita. Emang gue pikirin selama gue tahu yang dia omongin kata Allah benar? Emang gue pikirin selama gue tahu kelakuan kita kata Allah benar? Begitu mikir mah. Kalau Anda ada orang yang kritik Anda marah, artinya Anda belum menjadi orang takwa. Enjoy aja. Tapi ketika ada orang kritik kita, bagi berpikir pakai otak yang di atas, bener nggak kritikan dia? Kalau benar kritikan dia, apa yang dia lakukan? Mana kekurangan saya? Tambahin. Mana kesalahan saya? Perbaiki. Itu yang harus kita lakukan. Jangan marah. Orang yang sekarang hebat, orang yang sukses, yaitu orang yang banyak berjuang, orang yang banyak dihina orang yang banyak dilecehkan, dikecilkan oleh orang, tapi tetap kita berjuang demi karena Allah. Itu orang sukses. Apa yang kita peroleh saat ini tergantung usaha kita. Bu, ini mah di Magis Taklim berantem gara-gara baper.
Tahu baper? Dia kan ngomongin gue. Kata siapa emang siapa ini? Sombong amat. Nggak usah baper-baper, biasa aja. Siap mental, hidup dimanapun. Ketemu orang yang suka, yang tidak suka, yang benci, yang menyingkirkan kita. Yang penting sebuah yang kita kerjakan hanya karena Allah. Itu orang takwa. Ke situ kita lari. Bodoh amat kritikan orang selama gue tahu yang gue lakukan benar. Makanya ngaji modalnya dua. Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya ngaji langsung Quran, langsung sunnah Rasul. Insya Allah kita diselamatkan dunia sampai akhirat. Bu, Apit udah ngeliatin gue mulu, tahu. Ayo, Iya. silakan ibu tanya jawab. Kalau saya ngomong mah ngecebrak wae. Mangga. Tugas Pertanyaan bebas. pertanyaannya sok, mangga sebelah sini dulu deh ya. Yang mau bertanya silakan ibu. Di sebelah sini nggak ada, kita geser sini. Ada? Ya. Sok. Tunggu sini nanti. Tunggu, Apit ada. Ya. Memang ada berapa banyak beresnya? Ada dipegang. Sok. Ibu kasih lewat ya. Lu nggak usah ke sono, oper aja. Lu dasar demen sama cewek lu. Biar deket, biar ini Sono, estafet cepetan. Haridang sok.